Cek 1 2 3. Oke, mic dicoba. Oke, halo semua, balik lagi di channel YouTube gua. Dan di video kali ini seperti biasa, nggak seperti biasa sih. Kali ini ada suatu hal yang pengen gue bahas, bro, sama kalian semua. Hari ini gue pengen ngebahas tentang bedanya ketika gue pakai knalpot racing dan ketika gue pakai knalpot biasa, gitu kan. Ada banyak perbedaan sih yang gue rasain selama gue memakai knalpot racing gitu. Karena dulu selama setengah tahun gue itu pakainya knalpot bawaan, bro. Iya, pakai knalpot bawaan. Dan setengah tahun berikutnya baru gue ganti knalpot racing. Ini kalau nggak salah knalpot racingnya gue ganti R9 ini sekitar bulan Desember. Ya belum ada setengah tahun sih, bro. Baru sekitar 5 bulan lah. Ya 5 bulanan lah. Desember gue ganti. Dan banyak banget sih perbedaan yang gue rasain ketika gue pakai knalpot racing gitu kan. Bentar, kita ngebut dulu, gengs. Hari ini gue jujur bingung, bro, pengen kemanain. Aduh, salah gue belum punya sarung tangan. Pengen beli. Aduh, gimana ya, gue males banget. Karena gue tipikal yang gak suka pakai sarung tangan, bro. Makanya gue tuh dari dulu gak beli sarung tangan. Gak suka gue pakai sarung tangan gitu-gitulah. Paling nantilah gue belilah. Gue sih nggak pengen beli lewat e-commerce sih, pengen beli langsung aja lah, biar bisa langsung pas gitu, langsung sesuai dengan apa yang gue pengenin gitu. Kadang kalau gue beli di e-commerce tuh suka nggak sesuai, di gambarnya kayak gimana, pas dateng barangnya kayak gimana, beda-beda gitu. Jadi gue pengen belinya sih beli langsung aja sih, datang ke toko sih. Lebih enak kayak gitu sih, bro. Dan Jakarta jam 3:20. Ya cukup oke lah. Padat lancar, tetap padat dan lancar gitu kan. Masih oke lah sebenarnya, masih oke. Tapi lebih oke lagi kalau pagi, bro. Pagi tuh sepi banget jalanan. Bener-bener sepi banget. Besok paling gue pengen bikin konten San Mori sih palingan. Sepi banget, enak banget kayaknya pagi-pagi kan. Paling jam 7-an lah gue jalan San Mori. Paling nanti gue pengen sampai Green Garden terus muter balik lagi sih. Ya deket-deket aja, bro. Bingung mau kemana. Besok aja paling gue San Mori lah. Nah, terus balik ke topik nih, bro. Balik ke topik. Perbedaan knalpot racing dan knalpot biasa, gitu kan. Hal yang pertama yang kelihatan secara signifikan banget otomatis dari suara. Itu sih gue nggak perlu kasih tahu lagi sih, karena kalian pasti udah tahu sih dari suara.
Overall gue suka banget sama suara knalpot racing, karena dengan suara knalpot yang seperti ini gue rasa jadi banyak orang yang nggak sembarangan buat ngambil jalan yang bukan semestinya gitu bro. Kayak misal mungkin dia pengen belok, lagi ada persimpangan gitu, dia pengen belok, dan ketika denger suara knalpot gua, dia jadi lebih was-was kan, lebih hati-hati dulu gitu. Kalau gue pakai knalpot bawaan, kadang-kadang suka masih banyak orang yang nggak ngerti gitu. Kadang-kadang gue lagi pengen belok, tiba-tiba dia kayak serut langsung nyerobot gue, ya gitulah, you know lah pokoknya lah. Jadi orang kayak lebih notice dengan suara kayak gini kan. Nah terus hal kedua yang gue rasain adalah nafas CBR2 ini lebih panjang gitu. Seperti yang gue pernah omongin kemarin-kemarin, sebelum gue pakai knalpot racing itu gue di gigi 2 aja di angka 50 udah ngeden banget. Tapi sedangkan di knalpot racing ini gigi 2 tuh di angka 60 masih ngangkat. Keren gak? Di gigi 2 di angka 60-an gitu masih enak banget, masih enteng gitu, nggak ngeden banget. Biasa kalau di knalpot biasa tuh aduh kayak udah kasihan banget, ngeden banget rasanya. Ya jadi kalau menurut gua knalpot racing sih bikin akselerasi motor kita juga lebih naik lah, lebih meningkat gitu. Terus yang ketiga apalagi ya, gua ngerasa lebih ringan sih bawa motor ini sih, pakai knalpot gua yang sekarang R9 ini dibandingkan knalpot bawaan gua gitu. Lebih ringan aja sih. Terus yang selanjutnya mungkin dari sisi negatif, ya gue sebenarnya takut sih, agak takut dan lebih was-was ketika lagi ada polisi aja gitu. Ketika ada polisi biasa gue tuh masukin ke gigi 3 atau enggak gigi 4 supaya suaranya nggak terlalu berisik banget. Jadi gue masukin ke gigi 3 atau enggak gigi 4 biasanya tuh. Karena banyak kejadian katanya yang motor 150 kalau pakai knalpot racing suka ketangkep gitu kan. Kalau knalpot racingnya terlalu berisik, dan menurut gua knalpot gua ini berisik banget gitu kan. Ya nggak wajar sih menurut gua 150 dikasih knalpot beginian, sebenarnya nggak wajar. Terlalu berisik bro. Jadi itu dia sih yang paling gua takutin, ya polisi doang sih. Kalau misalnya lagi ada razia besar-besaran, paling ya itu tadi yang gue bilang, gue pasti naikin ke gigi 3 atau enggak gigi 4 untuk menghindari bunyi yang terlalu berisik gitu kan. Karena pasti kalau ada razia besar 80% lah, 80% ditangkep, ditilang gue. Auto ditilang udah pasti. Auto ditilang. Karena menurut gua suaranya yang nggak sesuai dengan cc-nya lah, suaranya terlalu barbar, terlalu kenceng banget. Jadi gue sebenarnya buat keluar kota kayak ke Bogor gitu, gue pengen banget ke puncak sebenarnya. Paling nanti gue kalau ke puncak gue ganti knalpot sih, gue tuker sih ke knalpot bawaan, knalpot original gue. Gak mungkin gue pakai knalpot ini sih ke puncak. Terus kalau banyak yang nanya kemarin, knalpotnya harganya berapa bang? Kata gitu kan. Ini knalpotnya gue beli waktu itu di Tokped sekitar 1,8an lah. Ya 1,8 lah. Dan kalau lu tanya worth it gak bang kira-kira CBR 150 dipasang R9? Kalau menurut gua sih, gua sejauh ini puas-puas aja sih. Terus kalau ada yang nanya juga lebih baik R9 atau Proliner gitu kan, menurut gua sih lebih bagus R9 sih ya. Itu sih menurut gua. Gua sih ketika gua ngelihat temen gua pakai Proliner di CBR, kayak ada sesuatu yang kurang gitu, kayak nanggung gitu. Emang sih Proliner lebih bacot, tapi kayak kurang aja gitu, kayak kurang. Apa ya jelasinnya, gue bingung sih. Gue sih pokoknya kalau dari diri gue sendiri lebih struck
pakai R9 sih dibanding Proliner sih. Kalau kalian pakai GSX, kalian mau pakai knalpot racing Proliner gitu-gitu, kayaknya sih bagus banget deh. Dia emang bakaran mesinnya tuh mantep banget GSX, suaranya keluar banget. Tadinya gue pengennya nggak terlalu bacot, tapi gue bingung apaan. Tadi gue pengen ngambil yang Tridente bro, yang knalpotnya kayak ada 2 biji gitu, Tridente. Terus kalian bisa pilih sendiri tuh, bisa pilih sendiri. Ada tombolnya gitu, tombol kayak misalnya mode sport atau enggak mode street atau mode apa gitu. Jadi bisa tentuin kualitas suara yang pengen kalian dapetin kayak gimana. Sebenarnya gue pengen ambil itu, cuman gue nggak suka mesti tambahin tombol. Kayak kurang aja gitu, kayak jelek aja tuh tambahin tombol. Jadi nggak usah lah, nggak jadi ngambil gue. Jadinya pilih R9 deh. Ya paling segitu aja bro vlog gue kali ini. Cuman bahas knalpot doang sih, bedanya knalpot biasa dan knalpot racing. Jadi buat kalian yang pengen cari-cari, yang lagi nyari-nyari knalpot racing, R9 menurut gue bisa dimasukkan ke daftar pencarian kalian sih. R9 oke lah, kalau motor kalian CBR oke lah, R9 bagus. Oke, thank you bro semua yang udah nonton vlog gua kali ini. Kalau mau like silakan, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Subscribe juga silakan, kalau nggak pengen juga nggak apa-apa. Dan sampai ketemu di video-video gua berikutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan goodbye.